Shalom sahabat terkasih, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar firman Tuhan dalam Lukas 12 ayat yang ke-49. Ya, saya akan membacakannya bagi kita semua. Firman Tuhan berbunyi, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melahirkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya." Ada 2 hal yang sangat penting yang menjadi sorotan kita untuk kita belajar pada malam hari ini adalah dikatakan baptisan dan pertentangan. Ada apa dengan baptisan dan kenapa menjadi sangat kontroversi, dipertentangkan oleh berbagai macam orang, bukan hanya anak dan orang tua, tetapi ini menjadi perdebatan dan pertentangan di antara gereja-gereja Tuhan pada zaman sekarang. Kita akan melihat kenapa baptisan ini menjadi pertentangan. Kita mulai dari kitab Efesus, di mana di dalam Efesus 4 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Kita sudah satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, satu iman kepada Tuhan Yesus juga, satu baptisan. Sekarang ada beberapa baptisan yang diakui oleh gereja-gereja, tapi Tuhan cuma menyebutkan hanya satu baptisan. Berarti harus menjadi muncul pertanyaan, kalau begitu pasti ada baptisan yang tidak benar dan ada baptisan yang benar. Kalau begitu, yang mana yang harus kita ikuti? Inilah sebenarnya yang menjadi pokok dari perdebatan dari baptisan ini. Yesus saja berkata, bagaimana kita sudah belajar tadi di dalam Lukas 12 ayat 49 sampai 53, merasa hatinya susah sebelum dia dibaptis. Artinya baptisan ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Kita bisa melihat di sini di dalam Matius 3 mulai ayat yang ke-13 sampai 15, tapi saya akan membacakannya di ayat yang ke-15 saja. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Jadi baptisan ini untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi kehendak Allah itu digenapi dalam kehidupan kita. Tandanya adalah pada saat kita menerima baptisan. Ya, kalau baptisan kita tidak sesuai dengan kebenaran, tidak sesuai dengan firman Tuhan, otomatis kehendak Tuhan tidak akan digenapi dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu banyak hal yang sangat penting harus kita perhatikan. Baptisan ini sangat penting, makanya Yesus sendiri memberikan contoh dan teladan bagi kita. Kalau Yesus tidak dibaptis, apakah ada pengaruhnya? Tidak ada sama sekali, karena Yesus adalah Tuhan. Tapi Yesus sudah tahu bahwa baptisan ini akan menjadi pertentangan, perdebatan, baik di kalangan gereja, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Makanya dia datang sendiri, memberikan teladan dan contoh bagi kita untuk kita lakukan. Ya, apakah baptisan tadi dikatakan satu baptisan? Kita akan belajar. Apakah baptisan ini berbicara satu tempat? Firman Tuhan mencatat Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Tetapi
banyak murid-murid Tuhan, baik Filipus, Paulus maupun Yohanes, mereka tidak hanya membaptis di Sungai Yordan, tapi ada juga yang membaptis di jalan dari Yerusalem menuju ke jalur Gaza, artinya di padang gurun. Mereka juga membaptis, kemudian ada juga orang dibaptis di Ainun. Paulus juga membaptis di Roma. Jadi kita bisa melihat di sini satu baptisan bukan berbicara kepada tempat. Kemudian kita akan melihat baptisan itu memang sangat penting. Nah, oleh sebab itu berarti yang menjadi pokok utama ini adalah kenapa baptisan itu sangat-sangat luar biasa, adalah berarti cara membaptis itu hanya satu cara. Cara seperti apa? Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita bisa membaca mulai dari Kejadian sampai Wahyu, semua orang yang dibaptis menurut firman Tuhan ini semua dikatakan keluar dari air. Artinya caranya dia masuk ke dalam air, kemudian ya ditenggelamkan di dalam air yang banyak. Artinya baptisan ini caranya yang sangat penting, yaitu ditenggelamkan atau diselamkan. Baptisan sendiri bukanlah berasal dari bahasa Indonesia, tetapi baptis berasal dari bahasa Ibrani. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu dikatakan dipenuhkan, dipermandikan atau diselamkan. Asal kata bahasa Yunani yaitu baptiso. Berarti baptisan ini sangat penting bagi kita saudara-saudara. Oleh sebab itu hal-hal yang harus kita perhatikan. Baptisan ini merupakan hal yang sangat penting, hal yang dasar. Karena dalam Markus 16 ayat 16 firman Tuhan berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan selamat, siapa yang tidak akan dihukum. Ya, pada saat itu murid-murid Tuhan datang menyampaikan kebenaran kepada mereka tentang kabar tentang keselamatan pertobatan. Kalau orang percaya dan dibaptis, selamat. Tapi kalau orang tidak percaya akan dihukum. Di mana tempatnya orang dihukum? Otomatis bukan sekarang, tapi penghukuman akan mereka dapatkan di dalam neraka. Kemudian baptisan juga itu berfaedah sangat luar biasa di dalam Kisah Para Rasul 2. Ya, dikatakan Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke 38 dikatakan demikian. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi baptisan itu merupakan jalan untuk kita, dosanya kita itu diampuni. Jadi baptisan ini betul-betul sangat penting. Baptisan ini yang menyelamatkan. Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Dan dikatakan di sini bahwa sebagai jalan untuk kita, dosa kita diampuni, dan jalan juga untuk kita menerima Roh Kudus dan anugerah Roh Kudus. Karena kalau baptisan kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak akan dianugerahkan karunia Roh Kudus. Kita tidak akan mendapatkan Roh Kudus itu. Nah, oleh sebab itu dikatakan pada saat murid-murid Yesus menyampaikan firman kepada orang-orang di Yahudi, kalau kita baca di ayat yang ke-36 di dalam Kisah Rasul 2 ini, bagaimana ketika firman itu disampaikan, orang-orang Yahudi saat ini mereka terharu dan mereka mengatakan, apa yang harus kami lakukan untuk kami selamat? Ya, Petrus berkata kepada mereka, dikatakan bertobat. Jadi kita bertobat, ada bukti, ada tandanya. Ya, caranya kita membuktikan bahwa kita betul-betul menerima Yesus secara pribadi, kita terima itu firman, dan kita mau bertobat, harus ada buktinya, yaitu dengan diselamkan atau dibaptiskan. Nah, oleh sebab itu saya sudah katakan bahwa orang yang tidak dibaptis sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau belum lengkap, maka susah untuk mendapatkan Roh Kudus. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul, dalam Kisah Para Rasul 19. Ya, saya bisa bacakan bagi kita semua. Ketika Apolos masih di Korintus, Kisah Para 19 mulai ayat yang pertama.
ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapati beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengarkan bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Yesus, Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi orang yang ada di Efesus saat itu, mereka tidak dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus karena mereka dibaptis ya berdasarkan baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes itu seperti apa? Baptisan Yohanes itu adalah orang dibaptis secara selam atau ditenggelamkan, tetapi kata-katanya belum lengkap. Artinya baptisan Yohanes itu seperti ini: membaptiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi ketiga hal ini ada hanya gelar. Jadi Bapa itu kita tidak tahu, Anak itu kita tidak tahu, Roh Kudus itu kita tahu. Tetapi kita mengenal ketiga pribadi ini di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Makanya orang dibaptis, kata-katanya pun harus lengkap. Artinya orang dibaptis, yang pertama dibaptis secara selam, yang kedua kata-katanya harus seperti ini: membaptiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diikat dengan satu nama, dilanjutkan dengan kata yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu baru orang bisa mendapatkan Roh Kudus. Kalaupun ada orang dibaptis secara selam dan langsung dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sah, karena itu langsung nama Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau hanya menggunakan tiga gelar, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan dibaptis secara selam, itu pun orang tersebut tidak akan mendapatkan anugerah Roh Kudus. Padahal kita tahu sekarang kita ada dalam zaman Roh Kudus. Kita butuh itu Roh Kudus, karena Roh Kudus menjadi guru yang agung yang akan mengajar kita tentang kebenaran Tuhan. Ya, Roh Kudus itu begitu luar biasa. Ya, bisa membuka khotbah PA-PA kita sebelumnya tentang Roh Kudus dan juga tentang baptisan. Tapi kali ini saya bisa membagikan sebagian daripada firman Tuhan, sebagian kecil yang bisa saya bagikan bagi saudara, mengapa Yesus sendiri saja sebelum menerima baptisan itu sangat gelisah. Artinya baptisan itu sangat penting. Ya, kesimpulan yang harus kita perhatikan di sini adalah kita harus dibaptis. Namun sebelum saudara dibaptis, mari saudara belajar betul-betul tentang baptisan yang ada di dalam firman Tuhan, supaya baptisan yang saudara lakukan sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kehendak Tuhan itu digenapi dalam kehidupan saudara, dan saudara akan selamat, karena baptisan itu bukan simbol tapi keselamatan. Dan saudara yang sudah umur 13 tahun ke atas, mari belajar tentang baptisan, supaya kalau saudara sudah mengerti, saudara lakukan itu, maka Tuhan akan membuka selubung bagi saudara. Saudara akan mulai mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Jangan tunggu saudara menjadi baik dulu untuk melakukan ini, tetapi saudara harus menerima Tuhan secara pribadi dalam hidup saudara, supaya Tuhan sendiri yang akan terus menolong, menuntun saudara. Ya, walaupun saudara masih jatuh bangun, tetapi lakukan dasar dari iman kita yang pertama ini adalah dengar firman, percaya kepada firman, terima Tuhan Yesus secara pribadi, dan bertobat. Dan wujud dari semuanya itu, lakukan baptisan sesuai dengan firman Tuhan. Dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara.